FIFA tambah peserta jadi 64 tim, Indonesia akhirnya lolos ke Piala Dunia. Hertman siapkan strategi jitu untuk Garuda guncang dunia. And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Apa kabar Indonesia? Bring a World Cup to this country, which is such a big country, which never hosted a FIFA event ever. First ever. It's the first ever World Cup, and it's the Under-17 World Cup. The Under-17 World Cup. Dunia sepak bola akhirnya memasuki era baru yang benar-benar revolusioner. FIFA secara resmi mengumumkan perubahan terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dengan menambah jumlah peserta menjadi 64 tim. Keputusan berani yang dipimpin langsung oleh Gianni Infantino ini disebut sebagai langkah monumental untuk membuat dunia semakin menyukai olahraga sepak bola. Tidak hanya sekadar menambah jumlah tim, perubahan ini juga membuka pintu bagi negara-negara yang selama ini hanya menjadi penonton, untuk kini benar-benar menjadi bagian dari panggung terbesar sepak bola dunia. Dan di tengah gegap gempita pengumuman ini, satu kabar paling mengguncang datang untuk rakyat Indonesia, yaitu Timnas Indonesia akhirnya resmi lolos ke Piala Dunia. Ya, mimpi panjang itu akhirnya menjadi kenyataan. Setelah perjuangan penuh drama di babak kualifikasi, Timnas Indonesia yang berhasil menembus hingga putaran keempat kini dipastikan mengamankan tiket ke Piala Dunia berkat ekspansi kuota menjadi 64 tim. Sebuah pencapaian bersejarah yang langsung disambut dengan ledakan euforia di seluruh penjuru negeri. Dari kota besar hingga pelosok desa, masyarakat Indonesia bersatu dalam satu rasa bangga. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, supporter turun ke jalan, meneriakkan nama Garuda dengan penuh haru. Media sosial dipenuhi ucapan selamat, doa, dan harapan besar untuk perjalanan Indonesia di panggung dunia. Format baru yang diusung FIFA akan membagi 64 tim ke dalam 16 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik dari setiap grup akan melaju ke babak 32 besar, menciptakan sistem kompetisi yang jauh lebih panjang, ketat, dan penuh kejutan. Dengan format ini, peluang tim-tim non-unggulan untuk menciptakan sejarah semakin terbuka lebar, dan Indonesia berpotensi menjadi salah satu kuda hitam yang paling ditakuti. Namun di balik euforia besar ini, pekerjaan rumah besar juga sudah menanti. Sang arsitek tim, John Hertman, langsung bergerak cepat. Ia menyadari bahwa lolos ke Piala Dunia hanyalah awal dari perjuangan yang jauh lebih berat. Tanpa menunggu lama, Hertman mulai menyusun strategi besar untuk membangun skuad yang mampu bersaing dengan raksasa dunia seperti Brasil, Prancis, hingga Argentina. Fokus utama kini tertuju pada peningkatan kualitas permainan, fisik pemain, serta mental bertanding di level tertinggi. Kita tidak datang untuk jadi pelengkap, kita datang untuk membuat sejarah baru, menjadi semangat yang terus digaungkan di dalam skuad Garuda. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pengalaman internasional yang terus berkembang, serta dukungan penuh dari federasi dan supporter setia, Timnas Indonesia kini memasuki fase paling penting dalam sejarahnya. Tak hanya itu, momentum ini juga menjadi bukti bahwa transformasi sepak bola Indonesia mulai menunjukkan hasil nyata. Dari yang dulu dipandang sebelah mata, kini Indonesia berdiri sejajar di antara negara-negara terbaik dunia. Perubahan format ini memang memicu perdebatan di berbagai kalangan, mulai dari kekhawatiran jadwal yang semakin padat hingga kondisi fisik pemain. Namun bagi Timnas Indonesia, keputusan ini adalah berkah sekaligus tantangan besar. Kini, seluruh mata dunia akan tertuju pada Garuda. Akankah Indonesia hanya menjadi peserta, atau justru menciptakan kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia? Satu hal yang pasti, perjalanan baru telah dimulai. Dari mimpi panjang yang tak pernah padam, kini menjadi kenyataan yang mengguncang dunia. Di saat rakyat Indonesia larut dalam euforia bersejarah ini, suasana berbeda justru terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dari sudut pandang rival, keberhasilan ini bukan hanya kabar besar, tapi juga pukulan telak yang sulit diterima.
Vietnam dan Malaysia, dua kekuatan yang selama ini kerap bersaing sengit dengan Indonesia, kini tak bisa menyembunyikan rasa iri dan dengki. Perdebatan pun muncul, ada yang menyebut keberhasilan ini hanya karena format baru, namun fakta tetap tak terbantahkan bahwa Indonesia lah yang berhasil memanfaatkan peluang, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan. Berbeda dengan itu, Thailand justru menunjukkan sikap yang lebih dewasa. Bagi mereka, keberhasilan Indonesia adalah bukti bahwa sepak bola Asia Tenggara akhirnya mampu menembus batas yang selama ini terasa mustahil. Kini, tekanan bukan hanya datang dari dunia, tapi juga dari kawasan sendiri, karena timnas Indonesia tak lagi sekadar membawa nama bangsa, tetapi juga harapan dan gengsi Asia Tenggara di panggung global. Bukan sekedar pergantian pelatih, John Hartman ubah total wajah timnas, dari tim biasa jadi calon kekuatan baru Asia. Revolusi diam-diam kini sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Sejak kedatangan John Hartman, skuad Garuda tak hanya mengalami perubahan secara taktik, tetapi juga transformasi besar dalam mentalitas, karakter, hingga cara para pemain memandang pertandingan. Perubahan ini terasa begitu kontras jika dibandingkan dengan era sebelumnya di bawah Patrick Kluivert. Di masa lalu, timnas Indonesia kerap tampil penuh semangat namun kurang memiliki arah permainan yang jelas. Kini, di tangan Hartman, Garuda mulai menunjukkan identitas sebagai tim modern, rapi dalam bertahan, tajam saat menyerang, dan disiplin dalam setiap fase permainan. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo menilai bahwa kunci utama dari perubahan ini terletak pada pendekatan Hartman yang sangat berbeda. Bukan hanya soal strategi, tetapi bagaimana ia membangun koneksi kuat dengan para pemain. Menurut Kesit, Hartman memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Ia mampu menyampaikan instruksi dengan jelas, membangun kepercayaan diri pemain, dan menciptakan suasana tim yang lebih terbuka. Hal ini membuat para pemain merasa dihargai, didengar, dan memiliki peran penting dalam tim. Efeknya terlihat jelas di lapangan. Pada ajang FIFA Series 2026 di Jakarta, timnas Indonesia menunjukkan wajah baru yang lebih agresif dan terorganisir. Kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis bukan sekadar hasil, melainkan bukti nyata perubahan gaya bermain, serangan cepat, kombinasi antar lini yang rapi, serta penyelesaian akhir yang efektif menjadi sorotan utama. Meski harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Bulgaria di partai final, performa Garuda tetap mendapat banyak pujian. Tim tidak lagi terlihat inferior saat menghadapi lawan dari Eropa. Justru sebaliknya, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit hingga menit akhir. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah peningkatan chemistry antar pemain. Nama seperti Jay Izes tampil sebagai pemimpin di lini belakang, mengorganisir pertahanan dengan lebih tenang dan disiplin. Di lini tengah dan depan, pergerakan tanpa bola serta kerjasama tim juga terlihat jauh lebih hidup dibanding sebelumnya. Hartman juga dikenal sebagai pelatih yang sangat detail. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewat, mulai dari positioning pemain, transisi permainan, hingga aspek psikologis. Pendekatan ini membuat pemain tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga secara mental. Tidak heran jika suasana ruang ganti kini berubah drastis. Timnas Indonesia bukan lagi sekumpulan individu berbakat, melainkan satu kesatuan tim yang solid, saling percaya, dan memiliki tujuan yang sama. Namun, ujian sesungguhnya belum dimulai. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan menghadapi FIFA Matchday bulan Juni, sebuah momen krusial untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim ini. Lawan-lawan yang dihadapi diprediksi memiliki kualitas tinggi, yang akan menjadi tes nyata bagi filosofi permainan Hartman. Setelah itu, tantangan besar lainnya menanti di Piala AFF 2026. Turnamen ini bukan hanya soal gengsi regional, tetapi juga menjadi ajang pembuktian apakah revolusi yang dibawa Hartman benar-benar bisa menghasilkan trofi. Ekspektasi publik kini melambung tinggi. Para pendukung Garuda mulai bermimpi lebih besar, bukan hanya bersaing, tetapi juga mendominasi. Harapan untuk melihat Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia perlahan terasa semakin realistis. Namun Hartman tampaknya paham betul bahwa perjalanan ini tidak bisa instan. Ia terus menekankan pentingnya proses,
konsistensi, dan kerja keras. Baginya, membangun tim besar bukan soal satu atau dua kemenangan, melainkan bagaimana menjaga performa dalam jangka panjang. Jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memasuki era emasnya, era di mana Garuda tak lagi dipandang sebelah mata, tetapi menjadi lawan yang ditakuti. Satu hal yang kini semakin jelas, kehadiran John Hartman bukan sekadar pergantian pelatih, ini adalah titik balik, ini adalah awal dari transformasi besar. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, dunia sepak bola mungkin akan segera menyaksikan satu kejutan besar dari Asia Tenggara. Garuda sedang bangkit, dan kali ini, mereka datang bukan untuk sekadar bertanding, mereka datang untuk menang dan mengguncang dunia. Kini, satu hal yang tidak bisa lagi disangkal, dipungkiri, atau diragukan oleh siapapun di muka bumi ini, sepak bola Indonesia telah berubah total. Kedatangan John Hartman bukan sekadar pergantian nama di kursi pelatih kepala, bukan sekadar tukar-menukar strategi di atas kertas, dan bukan pula sekadar gaya kepelatihan yang berbeda. Ini adalah sebuah revolusi besar, sebuah transformasi mendalam yang mengubah DNA timnas Indonesia dari akar hingga ke puncak, dari cara berpikir hingga cara bertindak di lapangan. Jika kita melihat ke belakang, di era-era sebelumnya, seringkali timnas Indonesia digambarkan sebagai tim yang penuh semangat, memiliki talenta individu yang bagus. Namun seringkali, buta arah, bermain bagus di babak pertama, lalu kehilangan fokus di babak kedua, atau memiliki pemain hebat, namun sulit menyatu menjadi satu kekuatan yang dahsyat dan sulit dikalahkan. Tapi hari ini, semuanya berbeda drastis. Di bawah komando jenius strategi dari Kanada ini, kita melihat sebuah tim yang memiliki identitas yang sangat jelas. Disiplin taktis yang luar biasa ketat dan rapi. Transisi dari pertahanan ke serangan yang cepat dan mematikan. Mentalitas baja yang tidak lagi gentar, tidak lagi merasa rendah diri, menghadapi lawan dari benua manapun. Dan yang paling penting, satu visi, satu tujuan, dan satu hati yang kuat. Cara ia membangun komunikasi dengan pemain, bagaimana ia memperlakukan mereka bukan sekadar sebagai alat produksi kemenangan, tapi sebagai manusia yang butuh penghargaan, kepercayaan diri, dan ruang untuk berkembang, itulah kunci ajaib yang membuat performa tim meledak. Hasilnya terlihat sangat nyata di FIFA Series 2026. Kita tidak hanya melihat kemenangan skor 4-0, tapi kita melihat cara menang yang elegan, kita melihat organisasi permainan yang rapi, pressing yang agresif namun terukur, dan keberanian yang luar biasa bahkan saat berhadapan langsung dengan tim tangguh Eropa seperti Bulgaria, JIZ, dan kawan-kawan kini bermain bukan hanya dengan kaki dan fisik, tapi dengan kepala dingin, kecerdasan, dan mentalitas juara yang sesungguhnya. Ruang ganti yang dulu mungkin penuh keraguan, kini berubah menjadi markas besar kepercayaan diri. Timnas Indonesia kini bukan lagi sekumpulan individu yang bermain sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan tim yang solid, saling menutupi, dan saling menguatkan. Tentu saja, kita sadar sepenuhnya bahwa perjalanan ini masih panjang. Ujian sesungguhnya yang sesungguhnya, FIFA Matchday bulan Juni dan misi sakral Piala AFF 2026, masih menanti dengan segala beratnya tantangan. Di sanalah semua teori indah ini akan diuji sampai batas maksimal. Di sanalah kita akan melihat apakah perubahan ini konsisten, atau hanya sekadar bunga tidur sesaat. Namun satu hal yang pasti dan tak terbantahkan, optimisme itu kini bukan lagi sekadar harapan kosong atau mimpi di siang bolong. Kita sudah melihat buktinya dengan mata kepala sendiri. Kita sudah merasakan getarannya di setiap pertandingan. Indonesia kini benar-benar bertransformasi dari tim yang biasa-biasa saja, menjadi calon kekuatan baru yang sangat serius, sangat ditakuti, dan sangat dihormati di kancah Asia. Dunia mulai melirik dengan takjub. Lawan-lawan kita mulai waspada dan tidak lagi menganggap remeh. Dan Garuda, kini sedang mempersiapkan sayapnya untuk terbang jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat, dan jauh lebih gagah dari sebelumnya. Terima kasih Coach John Hartman, terima kasih karena telah datang dan mengembalikan kepercayaan diri ini. Terima kasih karena telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dengan cara yang benar, dengan kerja keras tanpa henti, dan dengan mentalitas yang tepat, Indonesia bisa menjadi besar. Masa depan yang gemilang sudah ada tepat di depan mata.
Mari kita kawal perjalanan sejarah ini dengan penuh dukungan dan kebanggaan. Karena kita semua yakin, era kejayaan Garuda baru saja dimulai. Sebagai fans Garuda, jujur kita bisa merasakan bahwa apa yang terjadi sekarang bukan sekadar peningkatan biasa, ini adalah perubahan yang benar-benar menggetarkan hati. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kita tidak hanya menonton timnas Indonesia bermain, kita percaya dengan apa yang kita lihat di lapangan. Kehadiran John Hartman benar-benar menjadi titik balik yang selama ini kita tunggu. Ia datang bukan hanya membawa strategi, tetapi membawa harapan baru, membawa identitas, dan yang paling terasa, membawa mentalitas pemenang ke dalam skuad Garuda. Perubahan ini terasa sangat kontras jika dibandingkan dengan era Patrick Kluivert, di mana dulu kita sering melihat tim ini bermain penuh semangat, tapi kerap kehilangan arah dan konsistensi. Sekarang, semuanya berbeda. Kita melihat tim yang tahu apa yang harus dilakukan di setiap momen pertandingan. Kita melihat pemain yang tidak panik saat ditekan, tidak minder saat menghadapi lawan kuat, dan tidak kehilangan fokus hingga peluit akhir berbunyi. Dari lini belakang yang dipimpin sosok seperti Jesus, hingga lini depan yang bermain lebih efektif, semuanya menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini bermain sebagai satu kesatuan, bukan sekadar kumpulan individu. Sebagai supporter, kita juga ikut tumbuh bersama tim ini. Dulu, kita sering berharap pada keajaiban di menit akhir. Dulu, kita hanya ingin melihat perjuangan tanpa menyerah. Tapi sekarang, ekspektasi kita naik, kita ingin kemenangan, kita ingin dominasi, dan yang paling penting, kita mulai yakin bahwa itu bukan hal yang mustahil. Kemenangan besar, permainan rapi, hingga keberanian melawan tim Eropa, semua itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah hasil dari proses yang jelas. Dan sebagai fans, kita bisa melihat bahwa proses itu sedang berjalan ke arah yang benar. Memang, perjalanan ini belum selesai. Justru tantangan sesungguhnya ada di depan mata. FIFA Matchday Juni dan Piala AFF 2026 akan menjadi panggung pembuktian. Disitulah kita akan melihat apakah Garuda benar-benar siap terbang tinggi, atau masih perlu waktu untuk menguatkan sayapnya. Tapi dari sudut pandang kita sebagai fans, kali ini rasanya berbeda. Ada rasa bangga yang lebih dalam, ada keyakinan yang lebih kuat, dan ada harapan yang tidak lagi terasa kosong. Kita tidak lagi sekadar bermimpi tentang kejayaan, kita sedang menyaksikan proses menuju ke sana. Dunia mungkin mulai melirik, lawan mungkin mulai waspada, tapi kita, para fans Garuda, sudah lebih dulu tahu bahwa timnas Indonesia kini bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Bahwa Garuda sedang bertransformasi menjadi kekuatan baru di Asia. Dan bahwa era baru ini, benar-benar sedang dimulai. Mari kita kawal perjalanan ini bersama. Kita dukung di setiap laga, kita percaya di setiap proses, dan kita berdiri di belakang tim ini dalam setiap situasi. Karena satu hal yang kini tertanam kuat di hati kita sebagai supporter, Garuda tidak lagi sekadar terbang. Garuda sedang menuju puncak kejayaan, dan kali ini, kita semua yakin, ini adalah awal dari era emas timnas Indonesia. Menurut kamu, apa perubahan paling signifikan yang paling kamu rasakan dari gaya main timnas di era John Hartman dibanding era-era sebelumnya? Tulis di kolom komentar ya.